Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, mari kita awali materi hari ini dengan berdoa membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini akan kita lanjutkan dengan penjelasan surat Al-Alaq dan isi kandungannya. Kemarin kita sudah bersama-sama membaca dan menghafal surat tersebut. Kita mulai. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah, yaitu diturunkan di Mekah dan diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Surat ini dinamai Al-Alaq, diambil dari kata pada ayat kedua yang artinya segumpal darah. Anak-anak sekalian, untuk penjelasannya, bahwa pada surat Al-Alaq ini terbagi menjadi dua bagian utama pembahasannya. Ayat 1-5 merupakan ayat yang pertama kali turun dan sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah. Ketika itu beliau sedang menyendiri di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang menggugah manusia, mengingatkan tentang awal mula penciptaan manusia, yaitu dari alaqah atau segumpal darah, dan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu, sehingga manusia senantiasa diharapkan belajar dengan membaca dan menulis, yaitu dengan terus mengkaji atau mempelajari ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Maka dengan membaca itulah Allah mengajarkan kepada manusia ilmu sebagai petunjuk yang akan digunakan untuk bekal agar manusia bahagia hidup di dunia dan akhirat. Ini bagian pertama ayat 1-5. Kemudian ayat 6 sampai ayat 19 bagian keduanya. Ayat 6-7 Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kesenangan, memiliki sifat jahat, sifat angkuh dan melampaui batas apabila ia melihat dirinya telah berkecukupan dan banyak hartanya. Kemudian Allah mengancamnya dan memperingatkan kepadanya melalui ayat 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu, yaitu hanya kepada Allah lah kamu kembali. Lalu Allah akan mengadakan perhitungan terhadap harta
dari manakah kita mendapatkan harta itu dan digunakan untuk apa harta itu kita habiskan. Ayat berikutnya 9 sampai 10. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan sikap paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal mengancam Nabi Muhammad SAW bila melakukan sholat di Baitullah. Maka Allah pada mulanya menasihati Abu Jahal dengan cara yang terbaik. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 11-nya, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Bagaimanakah menurut pendapatmu hai Abu Jahal jika orang yang kamu larang ini berada di jalan yang benar? Kemudian di ayat 12-nya, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah melalui ucapannya Nabi Muhammad untuk bertakwa, sedangkan engkau wahai Abu Jahal menghardiknya dan mengancamnya bila ia mengerjakan sholatnya. Sehingga disebutkan dalam ayat berikutnya, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maksudnya, tidakkah orang yang melarang orang yang mendapat petunjuk itu mengetahui bahwa Allah melihatnya dan mendengar pembicaraannya, dan kelak Allah akan membalas perbuatannya itu dengan balasan yang setimpal. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dan mengancam dengan ancaman yang keras. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti, yaitu tidak mau menghentikan perbuatannya yang selalu memusuhi Nabi dan berbuat ingkar terhadap Allah. Ayat 15, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yakni niscaya Allah benar-benar akan memberinya tanda hitam kelak di hari kiamat. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maksudnya ubun-ubun Abu Jahal yang pendusta dalam ucapannya dan durhaka dalam perbuatannya. Maka biarlah dia memanggil golongannya, yakni kaumnya dan kerabatnya. Biarlah dia memanggil mereka untuk menolongnya. Di ayat 18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Mereka adalah malaikat yang bertugas menyiksa di neraka, sehingga dia mengetahui siapakah yang akan menang, apakah golongan kami atau golongan Rasulullah ataukah golongan dia, yaitu golongan Abu Jahal. Riwayat lain juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan sholat di dekat makam Ibrahim. Maka lewatlah kepadanya Abu Jahal, lalu berkata Abu Jahal tersebut, hai Muhammad, dengan apakah engkau mengancamku? Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah penduduk lembah ini yang paling banyak pendukungnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kemudian di ayat 19-nya,
sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, yakni hai Rasulullah, janganlah kamu patuh kepada orang itu yang melarang kamu melakukan ibadahmu, melainkan teruskanlah sholatmu menurut yang kamu sukai. Janganlah engkau pedulikan dia, karena sesungguhnya Allah lah yang memeliharamu dan menolongmu dari gangguan orang lain. Diakhiri dengan kalimat wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan juga bahwa tempat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Allah ialah saat ia sedang sujud, sedang melaksanakan sholat. Ketika waktu sujud tersebut, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk penjelasan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Kemudian bisa kita simpulkan bersama dari isi kandungan surat Al-Alaq ini. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa membaca, yaitu dengan belajar. Yang kedua, Allah juga mengingatkan kepada manusia untuk tidak melampaui batas. Yang berikutnya, karena manusia itu berpikir bahwa kekayaan yang ada pada dirinya bisa menyelamatkannya, padahal manusia akan kembali kepada Allah. Maka manusia harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa orang yang durhaka akan ditarik ubun-ubunnya dan akan dimasukkan ke neraka yang dijaga oleh malaikat penyiksa, yaitu malaikat Yabaniyah. Demikian untuk penjelasan surat Al-Alaq yang Pak Guru sampaikan. Banyak salah, mohon maaf, dan mari kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.